ratusan warga berdesakan berebut menukarkan kupon paket sembako murah yang digelar di lapangan Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pasar murah ini digelar pemerintah provinsi Sabtu siang, langsung diserbu warga. Warga yang didominasi mama saling dorong tanpa mengantri demi mendapatkan posisi terdepan. Bahkan sejumlah warga nekat naik ke atas truk untuk mendapatkan sembako. Dalam gelaran pasar murah ini, pemerintah provinsi menyediakan 5.000 paket sembako dengan harga Rp100.000 per paket, berisikan 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 liter terigu, serta menjual 2 rak telur seharga Rp100.000. Harusnya antri sesuai nomor. Kita tidak pilih katanya mau kan 3 hari kan bisa nomor sekian dan nomor sekian, hari pertama nomor sekian, hari kedua. Jangan kayak begitu tadi. Ibu tadi sempat desak-desakan juga ya? Sempat. Dalam rangka pengendalian inflasi di Sultra, khususnya di Bau-Bau. Kita tahu menjelang peringatan Nataru, kita harus lakukan langkah-langkah sehingga pada akhirnya tidak ada gejolak harga, kemudian juga inflasi dapat terkendali dengan baik. Pasar murah ini digelar di beberapa wilayah dalam upaya menekan inflasi dan menekan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Halo pemirsa, cuaca buruk, hujan deras dan angin kencang mulai kerap terjadi di Jabodetabek dalam beberapa hari terakhir ini. Waspada pohon tumbang yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, diduga hilang kendali saat menyalip kendaraan di depannya, truk bermuatan aspal di jalur Gumitir Jember menabrak truk lain dari arah depan. Akibatnya sopir truk aspal terjepit bodi depan truk. Orangnya kejepit. Video amatir warga merekam kecelakaan melibatkan 2 truk bertabrakan adu banteng di kawasan jalur Gunung Gemitir di Desa Sidomulyo, Silo, Jember, Jawa Timur. Kedua bodi depan truk ringsek, sementara supir truk bermuatan aspal terjepit. Warga berupaya mengevakuasi dan melarikan supir truk yang sempat terjepit ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat supir truk bermuatan aspal melaju dari arah Jember Banyuwangi di jalur yang berkelok. Sang supir mencoba mendahului kendaraan di depannya, namun hilang kendali. Tabrakan 2 truk dari 2 arah berlawanan ini pun tak terhindarkan. Antara truk box dengan bermuatan aspal di jalur Gunung Gemitir. Saat ini sedang dilaksanakan evakuasi truk box agar arus lintas bisa berjalan kembali normal. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Polantas Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Akibat pembatasan jam operasional, ratusan sopir truk memblokir jalan penghubung Tangerang dan Bogor. Para sopir memarkirkan truknya di jalan hingga lalu lintas lumpuh total. Para supir dan kernet truk ini sengaja memarkirkan kendaraannya di tengah Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi ini dilakukan memprotes kebijakan pembatasan jam operasional truk di Jalan Raya Parung oleh pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengemudi truk menyebut aturan sebelumnya memperbolehkan truk kosong tanah melintas pada pukul 7 malam, namun saat ini Pemprov Jawa Barat melarang truk tanah masuk ke Parung semua beroperasi di atas jam 10 malam. Biasanya jam 7 udah bisa lewat. Nah sekarang Ngamprok jam 10. jadi yang isi juga yang kosong itu nggak boleh lewat. Nggak boleh, harus jam 10. Akibat adanya aksi ini, lalu lintas Jalan Raya Parung Panjang Kabupaten Bogor dan Jalan Raya Legok lumpuh total, tak bisa dilintasi kendaraan. Pengemudi truk lain mengeluhkan aksi ini lantaran keterlambatannya mengantarkan barang. Berapa jam nih? Hampir 2 jam lah itu dulu. Pertamina diburu-buru waktu. Oh gitu. Takutnya si isian itu disurut.
Para supir mengancam aksi blokir jalan ini akan terus dilakukan sebelum jam operasional truk yang kosong diperbolehkan melintas seperti biasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kasus penganiayaan balita 3 tahun oleh tantenya di Keramat Jati, Jakarta Timur menambah panjang daftar kekerasan anak di DKI Jakarta. Lalu apa sebenarnya motif pelaku yang tak lain kerabat korban? Sudah bergabung bersama kami, Ayu Pratiwi dari lokasi kejadian. Ya, Ayu Pratiwi, silakan dengan laporan terkini dari sana. Ya, benar sekali Renka dan juga pemirsa bahwa memang dengan adanya kasus penganiayaan balita usia 3 tahun di kawasan Keramat Jati ini tentu menambah daftar panjang kejadian kekerasan terhadap balita di Indonesia. Dan saat ini saya sudah berada di tempat kejadian dan memang saat ini untuk tempat kejadian ada di belakang saya, yaitu di kamar paling pojok. Kamar paling pojok itu dengan luas 2,5. Disitulah balita 3 tahun dianiaya oleh tante kandungnya sendiri. Dan yang sangat ironisnya adalah Rianka dan juga pemirsa, kejadian tersebut direkam ataupun diabadikan oleh sang tante. Dan diketahui bahwa balita 3 tahun ini mendapatkan penyiksaan yang sangat tragis, yaitu balita ini mengalami penendangan, kemudian pencekikan hingga penyulutan rokok. Karena pada saat diperiksa di RS Polri Keramat Jati ditemukan sejumlah luka sulutan rokok yang ada di dalam tubuh balita ini. Dan berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari tetangga kosan ataupun tetangga kontrakan yang tepat berada di depan kamar dari pelaku ini, bahwa sejatinya balita 3 tahun ini tidak seperti yang dikatakan, yaitu rewel, tidak sama sekali. Bahkan memang kejadiannya ini selalu senyap, dan memang kedua tersangka ataupun terduga pelaku ini terkenal sebagai pribadi yang sangat tertutup. Bahkan semenjak kedatangannya kurang lebih selama 2 bulan baru pindah ke kontrakan ini, keduanya sama sekali tidak suka untuk berkomunikasi dengan tetangga. Walaupun memang sejatinya yang terduga pelaku yang laki-laki memang dari keterangan warga ataupun tetangga memang dikatakan sebagai seseorang yang cukup ramah karena memang suka bertegur sapa dengan warga. Namun untuk di gedung ataupun di kontrakan ini sendiri, keduanya selalu berada di kamar saja. Dan untuk anak ini sangat ironis, kebetulan saya memang belum melihat secara pasti kondisi fisik dari korban ataupun balita ini seperti apa, namun dikatakan oleh warga bahwa balita ini terlihat sangat kurus dan sangat kekurangan gizi. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda dari Jakarta Timur. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari relawan pedagang Indonesia Maju. Di depan relawan yang merupakan pedagang, Prabowo menyebut pedagang adalah pejuang dan aktor utama penggerak ekonomi Indonesia. Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan relawan pedagang Indonesia Maju atau RAPIM. Kedatangan Prabowo disambut para relawan yang sebagian besar merupakan pedagang dan pengusaha. Di depan para relawan, Prabowo menyebut pedagang adalah pejuang yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Prabowo juga menghadiri acara pemutaran perdana film Indonesia dari Timur di Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu malam. Prabowo datang dengan didampingi sejumlah pejabat seperti Menpora Dito Aryo Tejo dan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan safari politik di Cirebon, Jawa Barat. Disambut ribuan pendukungnya di alun-alun Sangka Labuana, Kota Cirebon. Di depan ribuan pendukungnya, Anies Baswedan menyempatkan diri berorasi terkait perubahan. Usai orasi, Anies menyempatkan diri berkunjung ke salah satu kelenteng tertua, yakni Wihara Dewi Welas Asih. Duduk, Bapak-bapak, duduk. Duduk, jongkok, kalau nggak bisa duduk, jongkok. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Mahfud menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara benar dan sungguh-sungguh. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan kampanye dengan menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung, Jawa Barat. Di hadapan relawan dan simpatisan, Mahfud menyampaikan orasi kebangsaan terkait anti korupsi.
Mahfud menyatakan Hari Anti Korupsi merupakan momentum untuk merefleksikan diri dalam hal pencegahan dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Mahfud menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara benar dan sungguh-sungguh. Pada akhirnya Ganjar Mahfud memegang 3 prinsip utama atau 3 prinsip janjinya, yaitu taat kepada Tuhan, patuh pada aturan hukum, dan setia kepada rakyat. Terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, 3 hal yang ditekankan oleh Ganjar Mahfud. Siapa makan uang rakyat, kami lihat. Hati-hati bahwa kami adalah peluru tak terkendali untuk membebas korupsi. Cawapres yang didukung Partai Perindo ini juga bertemu ratusan anak muda milenial dan Gen Z di Bandung Interactive Hub di Kota Bandung. Kedatangan Mahfud disambut meriah. Bahkan Mahfud MD diberi gelar nama Sunda Uwa dan dipakaikan ikat kepala dan baju pangsi. Di hadapan ratusan kalangan muda, Mahfud menyampaikan prioritas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi jika terpilih nantinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Kontestasi politik antar pasangan calon dalam Pilpres 2024 ternyata tak menjadikan para keluarga capres berseteru. Putra-putri calon presiden justru saling bersahabat dan bertemu dalam suasana hangat di tengah acara yang dihadiri ratusan anak muda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Putra Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, serta Putri Anies Baswedan, Mutiara Baswedan berbincang akrab di sebuah acara santai di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Hadir pula keponakan Prabowo Subianto, Ibnu Riza di acara tersebut. Acara bertajuk Mikir Santai Media Play bersama Gen Z ini dihadiri ratusan anak muda. Dalam suasana hangat, ketiga putra-putri calon presiden yang tengah berkontestasi di Pilpres 2024 ini justru menampilkan keakraban dan persahabatan. Ketiganya bermain Uno Stako, juga bermain bingo pingpong. Dalam acara tersebut, Alam yang merupakan putra tunggal calon presiden Ganjar Pranowo mengajak anak muda untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2024. Seluruh helaan nafas yang ada di negara ini gerakannya itu berdasarkan dari suara rakyat. Dan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan suara rakyat yang paling menggema itu adalah suara anak muda. Jadi emang harapannya anak muda itu aktif berpartisipasi dalam politik. Tidak perlu muluk-muluk kayak gimana, asalkan teman-teman bisa memilih secara rasional dan objektif dan datang ke TPS sesuai pilihan teman-teman, udah cukup. Siapapun nanti keluarga yang terpilih tetap temenan nggak? Oh iya. Dong. Selamanya. Selamanya. Enggak sih, santai aja. Kita tuh iya santai. Jadi kita tuh ya kompetisi nggak berarti musuhan kan. Kompetisi itu ya ketawa bareng-bareng juga. Terus tadi juga pas di ruang tunggu juga ngobrol-ngobrol santai kok. Jadi ini kayak acara-acara gini nunjukin bahwa ya walaupun beda pendapat gitu, it's fine. Kita semua temenan, semua santai gitu. Apa yang ditunjukkan ketiga putra-putri calon presiden ini diharapkan menjadi contoh bagi kalangan muda untuk tetap menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan meski ada kontestasi politik capres-cawapres di tahun depan. Dari Jakarta, Galuh Pandu Aristiawan, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim kembali melanda Kota Bogor, Jawa Barat. Beberapa pohon besar bertumbangan hingga menimpa 2 warga dan 3 unit mobil. Seputar iNews Siang akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di seputar iNews Siang, pemirsa, cuaca ekstrim, hujan deras dan angin kencang kerap melanda Jabodetabek akhir-akhir ini. Di Kota Bogor, puluhan pohon besar bertumbangan hingga menimpa 2 warung dan 3 unit mobil.
Puluhan pohon tumbang saat hujan deras dan angin kencang melanda Kota Bogor pada Sabtu sore hingga petang. Di Jalan Kaum Luwuk, Kota Bogor, pohon tumbang memporak-porandakan sebuah warung. Pedagang dan sejumlah pengunjung langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sementara itu di Kecamatan Tanah Sareal, 2 pohon besar tumbang saat hujan deras dan angin kencang. 2 pohon tumbang menimpa 3 unit kendaraan hingga ringsek. Bahkan salah seorang pengendara motor yang melintasi Jalan Ahmad Yani nyaris celaka terkena patahan batang pohon. Korban selamat meski motornya rusak di beberapa bagian. Petugas BPBD masih mendata kerusakan akibat pohon tumbang di beberapa lokasi di Kota Bogor. Sementara di Depok, Jawa Barat, 1 rumah warga ambruk usai hujan lebat yang melanda kawasan Kampung Benda Barat, Cipayung, Depok, Jawa Barat. Kondisi rumah memprihatinkan dengan plafon ruang tengah dan kamar tidur yang jebol. Tak ada korban dalam kejadian ini, pemilik rumah memilih pindah ke rumah kontrakan. Untuk sementara, pemilik rumah bersama 6 keluarga lainnya memilih pindah tak jauh dari tempat tinggalnya. Pemirsa, seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur pingsan saat memperbaiki atap rumah. Korban dievakuasi menggunakan forklift dari ketinggian 5 meter. Tim relawan PMI Kota Mojokerto dan warga mengevakuasi seorang pria paruh baya di perumahan Puri Mojo Baru, Kabupaten Mojokerto. Pria tersebut pingsan ketika sedang memperbaiki atap rumah yang bocor. Diduga penyakitnya kambuh setelah menjalani operasi hernia pekan lalu. Relawan menggunakan forklift untuk menurunkan korban dengan tandu dari atap rumah setinggi 5 meter. Tiga warga Kota Madiun, Jawa Timur positif terjangkit demam berdarah dengue atau DBD. Antisipasi merebaknya kasus, Dinkes menggelar fogging di seputaran rumah 3 orang pasien yang terjangkit DBD. Petugas Puskesmas Demangan dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun kembali melakukan fogging pengasapan sarang nyamuk. Fogging dilakukan setelah 3 orang warga dinyatakan positif DBD. Saat ini ketiga warga telah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit dan diantaranya telah diperbolehkan pulang. Petugas telah melakukan penyelidikan epidemiologi ke seputaran rumah pasien, menemukan adanya area kosong, banyak menyimpan kaleng dan ember bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Darah, kita langsung melakukan penyelidikan epidemiologi ke lingkungan RT 54 dan dinyatakan memang memenuhi persyaratan untuk dilakukan fogging. Ada temuan semisal jentik-jentik nyamuk atau seperti Ada beberapa di lahan-lahan kosong karena di sana ditemui beberapa lahan kosong yang ada embernya, ada airnya, jadi itu berpotensi untuk tempat perindukan nyamuk. Awal musim penghujan ini warga tetap diminta waspada penyakit DBD dengan selalu melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara mandiri. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, program pencegahan stunting yang digagas MNC Peduli bersama pemerintah Kota Jakarta Pusat di Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat mulai menunjukkan hasil. Bantuan makanan bergizi bagi belasan anak yang mengalami gangguan pertumbuhan berhasil menambah berat badan mereka. Program pencegahan stunting Jakarta Beraksi, kolaborasi antara MNC Peduli dan Pemkot Jakarta Pusat menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan ditunjukkan dengan naiknya berat badan sebagian besar anak-anak yang mendapat pendampingan secara signifikan. Tiap 3 bulan anak-anak dengan kondisi gangguan pertumbuhan ini mendapat pendampingan berupa makan siang dan sore yang sehat dan bergizi setiap harinya. Alhamdulillah berat badan anak saya dari awalnya memang stuck di 9 kilo lebih, sekarang udah 10 lebih selama pemberian makan dari bantuan ini. Sementara bagi anak-anak yang berat badannya belum naik akan terus dipantau dan didampingi oleh Puskesmas Galur dan kader posyandu setempat. Dalam pertumbuhan berat badan yang signifikan juga, yang bagus juga,
Tapi ada beberapa yang tidak naik berat badannya disebabkan karena anemi, kemudian juga TB paru. Tapi kita tetap pantau kondisi balita tersebut dengan memantau ke puskesmas dan juga merujuk ke rumah sakit apabila dibutuhkan. Karena yang kita ketahui stunting ini kan berdampak bukan hanya dalam masa pertumbuhan tetapi berkelanjutan juga. Jadi dengan pencegahannya harapannya ini bisa membantu kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. MNC Peduli akan terus menunjukkan komitmennya dalam membantu menekan angka stunting di Indonesia demi mencapai generasi emas di 2045. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Di Bernadi, iNews melaporkan. MNC Finance kembali memberikan hadiah bagi debiturnya yang setia dan memiliki nomor kontrak lebih dari 1 kali dalam program Gebiar Promo 2023. Debitur asal Subang, Jawa Barat menjadi yang beruntung mendapatkan sebuah sepeda motor sebagai apresiasi dari MNC Finance. Yeni Nurhayani, warga desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, Subang, Jawa Barat, menjadi debitur yang beruntung mendapatkan hadiah sepeda motor dari MNC Finance yang langsung dikirim ke kediamannya. Yeni mendapatkan hadiah Gebiar Promo 2023 dari MNC Finance. Hadiah ini didapat Yeni karena menjadi debitur setia dan memiliki nomor kontrak lebih dari 1 kali atau repeat order pembiayaan sebelum lunas di MNC Finance. Senang, alhamdulillah. Nyangka gak Bu sebelumnya? Enggak, beneran gak nyangka. Udah berapa lama Bu jadi nasabah MNC Finance? Udah lama sih, ada 4 tahun. Ini program tahunan dari MNC Finance yang mana untuk konsumen top up. Nah, kebenaran Bu Haji ini sudah lebih dari 3 kali untuk top up, pengajuan top up-nya. Dan ini harapannya sih menjadi momentum buat para konsumen untuk tetap setia. Selain sepeda motor, dalam Gebiar Promo 2023 ini, MNC Finance juga memberikan hadiah lainnya seperti smartphone kepada debiturnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.